sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng pemberitahuannya agar tidak ketinggalan konten-konten menarik kami lainnya. Halo football lovers, kami akan membahas perjalanan karir Luis Milla di Timnas Indonesia. Awal tahun 2017, Ketua PSSI saat itu, Edi Rahmayadi, berencana untuk membawa pelatih kelas dunia untuk melatih Timnas Indonesia. Dua kandidat muncul, yaitu Luis Fernandos yang lahir di Spanyol dengan keluarga negara Prancis dan Luis Milla yang berasal dari Spanyol. PSSI secara resmi menunjuk Luis Milla sebagai pelatih Timnas Senior dan U23 pada 20 Januari 2017. Harapan besar publik sepak bola Indonesia kepada pelatih yang pernah bermain bersama Barcelona dan Real Madrid tersebut. Luis Milla datang ke Indonesia dengan catatan mentereng, dengan mampu membawa Spanyol U19 menjadi runner-up Piala Eropa dan membawa Spanyol U21 menjadi juara Piala Eropa. Pada awal kepelatihannya, Luis Milla memulai dengan mempelajari kultur sepak bola Indonesia. Milla dibantu dengan Indra Syafri dalam berkomunikasi dengan pelatih lokal dan melakukan pemahaman taktik yang bisa digunakan dalam sepak bola Indonesia. Fokus Luis Milla di Indonesia adalah mengembangkan pemain usia muda. Luis Milla menjadi pelatih resmi Timnas Senior, merangkap pelatih kepala untuk Timnas U22. Target yang diberikan adalah menjadi juara SEA Games 2017 di Malaysia dan menembus semifinal Asian Games 2018 di Indonesia. Debut Luis Milla di Timnas Indonesia terjadi pada tanggal 21 Maret 2017 melawan Myanmar dengan hasil kekalahan 3-1. Pertandingan resmi Luis Milla terjadi pada saat kualifikasi Piala Asia U23 dengan kekalahan 0-3 dari Malaysia. Walaupun sempat mengalahkan Mongolia 7-0 dan menjadi rekor kemenangan timnas terbesar pada era Luis Milla dan menahan imbang Thailand dengan skor 0-0, pada prosesnya Indonesia gagal lolos ke Piala Asia setelah hanya berada di peringkat ketiga pada klasemen akhir kualifikasi Piala Asia. Selanjutnya, pada Agustus 2017, Timnas U23 melanjutkan kiprahnya pada ajang SEA Games 2017 di Malaysia. Indonesia berhasil lolos dengan status runner-up setelah menahan imbang Thailand 1-0 dan Vietnam 0-0. Ditambah kemenangan atas Filipina 3-0, atas Timor Leste 1-0, dan atas Kamboja 2-0. Di semifinal, Indonesia dikalahkan tuan rumah Malaysia dengan skor 1-0, sehingga timnas asuhan Luis Milla hanya memperoleh medali perunggu setelah mengalahkan Myanmar pada perebutan medali perunggu. Pada Desember 2017, PSSI membuat turnamen Aceh World Solidarity Tsunami Cup untuk memperingati bencana tsunami yang terjadi di Aceh pada tahun 2004. PSSI mengundang Mongolia, Brunei Darussalam, dan Kyrgyzstan untuk bermain di turnamen ini. Pada turnamen ini, Indonesia mampu mengalahkan Mongolia dengan skor 3-2 dan Brunei Darussalam dengan skor 4-0. Namun, mengalami kekalahan saat berhadapan dengan Kyrgyzstan 1-0. Hasil turnamen ini cukup menjadi gambaran perkembangan timnas Indonesia bersama Luis Milla dan menjadi persiapan menjelang Asian Games 2018. Mengawali tahun 2018 dan ajang pembukaan Stadion Gelora Bung Karno setelah renovasi, Indonesia melakukan pertandingan persahabatan melawan Islandia, salah satu negara Eropa yang cukup sukses dalam turnamen Euro 2016. Pada pertandingan ini, Indonesia kalah 1-4, walaupun sempat unggul terlebih dahulu, dan menjadi kekalahan terbesar selama era kepelatihan Luis Milla. Sebelum berlaga di turnamen besar yaitu Asian Games 2018, PSSI membuat ajang pemanasan dengan membuat turnamen PSSI Anniversary Cup 2018 yang diselenggarakan bulan April. PSSI mengundang Korea Utara, Uzbekistan, dan Bahrain. Pada turnamen ini, Indonesia hanya menempati posisi ketiga dengan 2 kali hasil seri, 0-0 dengan Korea Utara dan Uzbekistan, serta kekalahan 0-1 dari Bahrain. Turnamen ini menjadi evaluasi akhir sebelum bermain di Asian Games 2018 dan memutuskan untuk memanggil Alberto Beto Gonçalves karena Indonesia masih mengalami masalah dalam mencetak gol. Agustus 2018,
Ajang Asian Games yang diselenggarakan di Indonesia di 2 kota, yaitu Jakarta dan Palembang dimulai. Ekspektasi rakyat Indonesia begitu besar terhadap Luis Milla untuk membawa timnas Indonesia berprestasi. Indonesia bergabung dengan grup yang relatif mudah, yaitu bersama Hong Kong, Laos, Taiwan, dan Palestina. Indonesia lolos sebagai juara grup dengan mengemas 3 kemenangan, masing-masing melawan Taiwan dengan skor 4-0, melawan Laos dengan skor 3-0, dan melawan Hong Kong dengan skor 3-1, serta menelan 1 kekalahan saat berhadapan dengan Palestina dengan skor 2-1. Di babak 16 besar, Indonesia berhadapan dengan Uni Emirat Arab. Indonesia menampilkan permainan yang menakjubkan dan dengan semangat juang yang tinggi, mampu memaksakan hasil imbang 2-2 dengan Uni Emirat Arab. Pada prosesnya, Indonesia tersingkir saat melakukan adu penalti melawan Uni Emirat Arab dengan skor 4-3. Walaupun pada pertandingan ini, beberapa keputusan kontroversial terjadi, di antaranya memberikan 2 penalti kepada tim Uni Emirat Arab, serta tidak memberikan penalti atas pelanggaran keras terhadap pemain timnas Indonesia. Pertandingan ini pun akhirnya menjadi pertandingan pamungkas Luis Milla bersama dengan timnas Indonesia. Karena setelah pertandingan ini, Luis Milla tidak diperpanjang PSSI untuk melatih timnas Indonesia. Kejadian mengharukan terjadi setelah pertandingan melawan Uni Emirat Arab. Luis Milla berpamitan dengan seluruh anggota timnas Indonesia. Saya sedih sekali, umur saya sudah 52 tahun, banyak kenangan dalam sepak bola. Sedih tidak juara saat bermain di La Liga. Sedih tidak juara saat 2 kali bermain di final Piala Champions. Tapi beliau mengungkapkan, sedihnya tidak seperti malam ini. Lalu beliau menangis. Luis Milla. Itulah akhir dari perjalanan Luis Milla menukangi timnas Indonesia. Terima kasih Coach Milla atas dedikasi terhadap Indonesia.